Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andani Widyasari, NPM 181210254 dari kelas Komunikasi Bisnis 5MA P9. Saya di sini akan menjelaskan komunikasi antar pribadi. Pengertian komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara individu-individu. Menurut Joseph A. De Vito, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau individu dalam kelompok. Teori komunikasi antar pribadi antara lain aprehensi komunikasi. Salah satu kondisi kognitif penyebab aprehensi komunikasi dikelompokkan menjadi 3. 1. Aktivitas yang berlebihan. 2. Proses kognitif tidak tepat. 3. Keterampilan dalam komunikasi tidak memadai. Karakteristik komunikasi antar pribadi. Judice Person menyebutkan 6 karakteristik komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri pribadi. Komunikasi antar pribadi dibatasi oleh siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita. Kedua, komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan isi pesan yang menjadi media tukar. Ketiga, komunikasi pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik di antara pihak-pihak berkomunikasi. Keempat, komunikasi pribadi bersifat transaksional. Kelima, komunikasi pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya. Keenam, komunikasi pribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Menurut Kumar Wijayanto dan De Vito, keterbukaan atau openness, sikap menanggapi informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dalam hubungan antar pribadi. Empati, situasi di mana komunikasi turut merasakan apa yang dirasa oleh orang lain. Dukungan, situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi yang efektif. Rasa positif, perasaan positif dalam diri turut mendorong lain untuk aktif berpartisipasi dan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Kesetaraan, pengakuan tersembunyi dalam diri kedua belah pihak untuk saling menghargai. Jenis-jenis hubungan komunikasi antar pribadi. Pertama, perkenalan. Tahap ini adalah tahap di mana awal mula terjadinya komunikasi informasi. Tahap perkenalan dibagi menjadi 7. Pertama, informasi yang demografis. Kedua, sikap serta pendapat tentang orang atau objek. Ketiga, perilaku lawan bicara pada masa lalu. Keempat, rencana yang akan dilakukan mendatang. Kelima, bercerita tentang hobi dan minat. Keenam, kepribadian lawan bicara. Ketujuh, bercerita tentang orang lain. Kedua, persahabatan. Seseorang memutuskan menjalin persahabatan adalah untuk mengurangi rasa kesepian. Ketiga, keakraban. Sangat identik dengan close friend atau teman dekat. Keempat, suami istri. Kelima, orang tua dan anak. Hubungan ini terjalin dua arah di mana orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak. Sifat komunikasi antar pribadi. Ada 2 sifat komunikasi antar pribadi. Pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan secara tulis atau lisan. Kedua, komunikasi nonverbal, di mana komunikasi yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata melainkan bahasa tubuh. Tujuan komunikasi antar pribadi. 1. Menyampaikan informasi. Tujuan utama komunikasi ialah menyampaikan informasi. Kedua, menumbuhkan simpati. Dalam berbagai informasi ada kalanya terselip beberapa pesan yang merupakan pengalaman pribadi. Ketiga, menumbuhkan motivasi. Sekian materi dari saya tentang komunikasi antar pribadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.